Halo, perkenalkan nama saya Nurul Kamilah Novianti, mahasiswi tingkat 2 jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi yang akan menjelaskan mengenai contoh perilaku koruptif yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas perilaku koruptif, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari korupsi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pelaku korupsi ini disebut dengan istilah koruptor. Pasti dari teman-teman sering mendengar istilah tersebut. Yuk kita kupas lebih dalam lagi mengenai korupsi. Korupsi terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Apa sih perbedaannya? Tindak pidana korupsi menurut Ledan Marpaung tahun 1992, yaitu perbuatan seseorang yang merugikan uang negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, dan berwibawa. Sedangkan perilaku koruptif adalah perilaku yang bersifat korupsi. Jadi, perilaku koruptif adalah perilaku sehari-hari yang merupakan cikal bakal dari korupsi. Biasanya, perilaku koruptif ini tidak disadari oleh masyarakat karena sudah menjadi budaya kita. Contohnya saja, menerobos antrian. Di Indonesia, sudah bukan hal yang asing jika berbicara mengenai menerobos antri. Tahukah kamu menerobos antri termasuk perilaku koruptif? Ya, menerobos antri termasuk perilaku koruptif karena tindakan tersebut berarti mengambil hak orang lain yang seharusnya giliran barisan paling depan, misal si A yang mendapat giliran pertama, tetapi karena ada yang menerobos antrian, si A menjadi tidak segera mendapat giliran dan harus menunggu lagi. Kalau teman-teman jadi si A, apa yang teman-teman rasain? Pasti kesal dong ya? Kita cari tahu lagi yuk definisi dari antri. Nah, berdasarkan KBBI, antri adalah berdiri berderet-deret, memanjang, menunggu untuk mendapatkan giliran. Antri sesungguhnya hal yang paling sederhana dan mudah dilakukan oleh kita. Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan budaya antri di Indonesia. Menerobos antrian seringkali kita jumpai. Salah satu contohnya yaitu saat antri di kasir minimarket. Tidak jarang penerobos antrian ini beralasan ia sedang terburu-buru karena ada keperluan mendesak. Hal itu dapat menyebabkan orang lain emosi dan kesal pada dirinya. Selain penyebab yang telah saya tadi sebutkan, penyebab lain dari menerobos antrian adalah sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi, menurut pelaku, melakukan hal tersebut bukanlah kesalahan karena sudah terbiasa melakukannya dan di lingkungannya pun sudah menjadi hal yang biasa. Yang kedua yaitu tidak dibiasakan untuk berperilaku tertib. Biasanya hal ini kebiasaan seseorang yang terbawa dari sejak kecil. Maka dari itu, budaya antri seharusnya sudah diajarkan sejak dini, misalnya saat TK. Kemudian yang terakhir yaitu tidak adanya aturan yang tegas untuk mengatur tentang menerobos antrian. Jadi pelaku penerobos antrian ini merasa biasa-biasa saja dan tidak takut melakukan hal tersebut karena tidak ada aturan tertulis yang mengatur hal ini. Kemudian, dampak dari menerobos antrian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan juga eksternal. Dampak internal yaitu yang dirasakan oleh pelaku. Dampak internal yang pertama yaitu pelaku dapat dipandang tidak baik, karena ia tidak bisa menghargai hak orang lain sehingga dipandang tidak baik oleh orang yang diserobot antriannya. Kemudian yang kedua yaitu menjadi kebiasaan melanggar aturan. Dari hal sekecil mengantri saja dilanggar, maka jika sudah jadi kebiasaan bisa menimbulkan perilaku koruptif lainnya. Kemudian, dampak eksternal atau dampak yang akan dirasakan oleh lingkungan sekitar dapat berupa menimbulkan kekacauan, bahkan pertikaian antar pengantri. Kemudian, menumbuhkan perilaku koruptif pada lingkungannya. Misalnya, orang yang tadinya menjadi korban penerobosan antrian, kemungkinan besar bisa melakukan hal yang sama di kemudian hari karena sebelumnya merasa tidak dihargai jika mengantri. Adapun cara mencegah perilaku koruptif ini yaitu dengan diadakannya petugas khusus
untuk mengatur barisan atau disediakan pagar pembatas agar barisan tetap lurus rapi. Kemudian membiasakan tertib antri dari sejak dini. Dan yang paling ampuh dalam mencegah penerobosan antrian adalah kesadaran diri masing-masing untuk tetap tertib antri dan menumbuhkan rasa saling menghargai hak antara sesama manusia. Adapun untuk memberantas penerobosan antri yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera kepada pelaku. Dan yang terakhir yaitu mengadakan penyuluhan tertib antri, tentunya yaitu dengan menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat, terutama yaitu sikap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan. Marilah kita habiskan korupsi dengan menanamkan 9 nilai-nilai anti korupsi dan hindari perilaku koruptif lainnya yang dapat menimbulkan jiwa korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih maju. Seperti pepatah mengatakan, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.